Desa Maibit, desa yang asri dan jauh dari kebisingan kota, desa yang kental akan adat istiadatnya. Tak heran jika seorang pemimpin lahir dari desa ini, Haji Riyadi, 26 November 1971, lahir dari pasangan Bapak Haji Kasbani dan Ibu Hajah Suwari, tinggal di desa Maibit, Rengel, Tuban, tepatnya ujung paling barat Kecamatan Rengel. Terlahir dari dua bersaudara dan hidup dalam kesederhanaan. Ayah yang bekerja sebagai perangkat desa dan ibu penjaga warung membuat Haji Riyadi tumbuh menjadi sosok yang tak pantang menyerah. Melalui bangku sekolah dasar, beliau mengawali pendidikannya. Tantangan hidup telah dihadapinya, berawal dari saudara ipar menyalonkan diri menjadi kepala desa, namun akhirnya gagal. Keadaan tak membuat Haji Riyadi terpuruk. Beliau siap pasang badan, bekerja keras guna menghidupi perekonomian keluarga. Dengan tetes keringat dan perjuangan, semua dapat dilalui. Perekonomian keluarga perlahan mulai teratasi. Berbagai pekerjaan ia lakukan dengan ulet dan gigih, hingga kedua orang tuanya memberinya modal. Tak berpikir lama, sektor pertanianlah yang ia tuju. Mulai dari gabah, beras, hingga palawija beliau beli. Jiwa-jiwa kewirausahaan mulai muncul dan tertanam, diiringi sikap yang jujur mengantarkan para tengkulak juga ikut memberinya modal, hingga akhirnya usaha yang beliau geluti dapat berkembang sampai saat ini dan menjadi salah satu wadah pekerjaan bagi warga setempat. Mulai mlebet sekolah wonten SD Maibit niku nggih alhamdulillah yoga kula dipun paringi lancar lan cerdas nggih, saged belajar pun langsung naik kelas terus ngoten nggih. Nggih kalih ngaos wonten kilen Pak Yai Tayyib kalih Pak Abdul Mukti wonten kilen griya niku, lajeng lanjutan ngene Pak Yai Mas Wikan almarhum nggih, sedaya kali-kali nggih pun almarhum nggih. Nggih alhamdulillah yoga kula dados tiyang migunani kangge nungsa bangsa, agama ugi negara nggih. Lajeng cita-cita nggih saged dados migunani yoga kula nyuwun pangkat nyuwun derajat saking Gusti Allah ingkang barokah lillahi taala damel sami ibadah lan saged turun temurun saged ziarah wonten tanah suci Mekah Madinah. Pancen nek pendidikane sedaya nek kula piyambak nggih kalih niku kalih ten sekolahan kalih ten langgar niku nggih, mergi kula piyambak sian nggih nol mboten saged ngaji, ngajine niku ngaji kuping. Nggih mboten semerep aksara kula. Nggih, terus terang. Nggih, ngajine ngaji kuping. Sak niki lare alit-alit sami dididik ngaos Quran, sik napa niku apa saniki? Sapa nek ngarani diniyah napa sian dereng enten sekolahan nggih. Nek sekolah awit alit pun wonten sekolah nggih. Tapi nggih sekolah ini mboten kados sakniki enten diniyah, enten les, enten napa mboten sian nggih namung ten sekolahan kalih ten langgar musala niki nggih. Alhamdulillah pikirane anak kula cerdas, saged lancar nggih ngantos lanjutan SMA ten Tuban niku nggih. Sian ten Tuban kita sik ngontel kok nggih betul ontel. Lah bapake kapan sak minggu mboten mantuk niku pun mular angen aku anak menang papa kok anak menang titik ngoten sian. Tiap minggu mantuk, kapan mboten minggu mboten mantuk
kula nggih kan nguruki kok nang awake panas. To piye ngaten. Nggih, ontel nggih beto ontel. Kose ten Mahkamah Agung sian nggih. Ampre saene pripun yoga kula nggih mun nderekake mawon. Terus pundi saene nek ngatur peraturan pemerintah sakniki nderekake mugi-mugi diparingi lancar, selamat, barokah. Mugi-mugi kangge napa niku masyarakat sak Kabupaten Tuban baringi tentrem, ayem, subur, makmur, rezekine malah kathah lan nyuwun barokahipun Allah Subhanahu wa taala saged masyarakat Kabupaten Tuban saged tentrem dipun pimpin anak kula lan dipun paringi rezeki murah ingkang barokah kangge sedaya sak Kabupaten Tuban, kangge anak kula ugi kangge sedaya rakyat Kabupaten Tuban saged tentrem, subur, makmur, gemah, ripah, rosilawe, tata raharja kangge nusa bangsa lan negara agama. 1992, tepat di usia 21 tahun, Haji Riyadi menikah dengan Ibu Hajah Thaifah dan dikaruniai 4 orang anak, Nur Hidayatul Fahri, almarhumah Siti Solihah, Ahmad Fahri Setiaji, dan si bungsu Ahmad Ziyad Al-Fahri. Haji Riyadi mulai merintis karir bersama keluarga pada tahun 1994 sebagai pedagang beras, usaha yang sempat ia bangun semasa kecil. Ia bersama istrinya membangun jejaring, berkeliling dari toko ke toko, pasar ke pasar, hingga sampai keluar kota seperti Lamongan dan Surabaya. Saya alhamdulillah dijodohkan oleh seorang wanita yang sangat sederhana dan sangat menyentuh hati saya. Thaifah namanya. Di bawah bambu rumahnya hampir menyatu dengan kuburan. Disitulah kesederhanaan dan kebersamaan terbangun. Dan saya menikah, modal saya hanya satu komitmen, bukan kesempurnaan yang aku miliki. Semuanya serba apa adanya, sangat menerima, dan itulah komitmen yang saya bangun. Di tahun 92 saya menikah, 93 akhir, 13 bulan saya punya anak perempuan yang Nur Hidayatul Fahri namanya. Anak perempuan itulah yang memotivasi saya. Bahasanya saya sekarang sudah seorang ayah, bukan seorang bapak lagi. Ada anak, ada tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap istri. Disitulah saya harus kerja, yang mana ternyata cinta saja bukan modal dalam berumah tangga, harus ada sumber penghidupan. Di tahun 94, tepatnya 1 tahun saya punya anak, saya merintis pekerjaan yang saya bangun dari sebuah keadaan yang apa adanya, dan ya itulah adanya. Saya sebagai orang desa, saya sebagai petani, saya hanya bisa jualan hasil pertanian. Disitulah muncul ide untuk berani memutuskan saya harus kerja dari apa, saya mulai dari mana. Akhirnya muncullah saya jualan beras dari gudang ke gudang, dari perusahaan ke perusahaan, dari pagi sampai malam, bahkan hampir seperti ayam, berangkat pagi pulang malam, jarang bertemu keluarga, jarang ketemu anak. Ya, awal bekerja bersama Bapak Riyadi
Yang penting dulu itu punya pekerjaan yang setiap hari menghasilkan ya punya penghasilan lah ya. Dari tahun 94, 1 tahun saya punya anak, saya berpikir karena tanggung jawab keluarga, saya harus punya sumber. Disitulah muncul ide, karena saya dekat dengan pertanian, saya akhirnya muncullah ide berjual beli hasil pertanian. Dari gudang ke gudang, dari pabrik ke pabrik, akhirnya muncullah saya itu berangkat pagi pulang malam. Berangkat pagi pulang malam, hampir jarang ketemu keluarga. Sang istri tercinta sampai sempat sekali-kali menyampaikan ide saran, Mas, kapan kita ini bisa hidup bersama yang tidak jalan sendiri-sendiri, cari penghasilan tidak harus besar, syukurlah besar, tapi minimal kita punya penghasilan yang lumintu, seperti air yang mengalir, seperti kali yang mengalir, kita punya sumberlah yang rutin. Yang penting punya penghasilan rutin. Disitulah muncul ya, dengan segala keterbatasan, orang tua juga tidak menopang biaya. Akhirnya saya dengan apa adanya bersama sang istri membuat mesin beras. Dari situlah muncul usaha saya beras. Saya rintis dari kecil, saya merintis dagang dari toko ke toko, saya membuat branding merek, akhirnya sampai dengan saat inilah branding yang saya perjuangkan itu bisa diterima konsumen. Terus sambil jalan, ujian datang, sang ibu saya tercinta, ibu kandung, berharap saya jadi kades. Saya masuk pemerintahan di desa. Itulah perubahan pola pikir di tahun 2007. Berawal saya mengenal pemerintahan, masuklah saya jadi jabatan kades. Disitulah saya mengenal birokrasi, disitulah saya mengenal cara berorganisasi. Nah, dari situlah mungkin di akhir 2013 saya rasa ya sudahlah berakhir. Saya mengawali dan menjalani karir di jabatan kepala desa ya tidak berharap panjang, tidak berharap terus. 1 periode lah cukup. Sebagai jawaban saya bekti dengan orang tua, saya menuruti orang tua yang punya keinginan anaknya jadi kades. Jabatan kades sebetulnya berawal tidak muncul dari diri sendiri, berawal dari orang tua, tapi karena saya begitu komitmen sama jiwa saya, diri saya, kalau memang saya totalitas, akhirnya itulah adanya MyBit. Semasa menjadi kepala desa, Haji Riyadi juga membentuk akademi sepak bola bernama Putra Mandiri atau yang dikenal dengan Puma. Hal itu berawal dari harapan sebagian pemuda desa untuk menyalurkan bakat dan hobi berolahraga sepak bola. Awal mula ketemu Pak Riyadi tahun 2011. 2011 akhir itu Pak Riyadi datang mendaftarkan putranya di Akademi Bayangkara. Setelah itu kita berjalan di sana selama sekitar kurang lebih 1 tahun. Di akhir tahun baru kita diboyong ke MyBit Rengel Tuban. Di sini terjadilah Akademi Puma yang saat itu di tahun 2012 memang lagi booming di seluruh Jawa Timur dan nasional. Oke, setelah tahun 2012 kita berdiri Akademi Puma, disinilah sosok Pak Riyadi sangat peduli dengan pembinaan-pembinaan yang khususnya atlet yang sangat potensi. Dari sini dia mengadakan Akademi Puma itu free biaya. Jadi selama 5 tahun anak-anak di sini memang fokus dibiayai oleh beliau. Nah, setelah di sini kurang lebih 5 tahun, anak-anak baru ada yang terpanggil Timnas U15 dan Timnas U18 serta Porprov Tuban. Nah, itu berkat sosok manajerial yang dikelola oleh Pak Riyadi.
Selama di Puma baru saya mengenal sosok leadership Pak Riyadi. Beliau sangat dermawan, sangat sosial, dan benar-benar menjadi pemimpin yang memang benar-benar disegani di Kabupaten Tuban. Karena anak-anak juga nyaman dipimpin oleh beliaunya, sehingga pada saat di sini benar-benar prestasi itu ada karena sosok leadership yang dipimpin oleh Pak Riyadi itu. Jadi itulah kira-kira sosok Pak Riyadi dari MyPit. Oke, harapan saya kepada Pak Riyadi, semoga prestasi yang beliau pimpin ini tidak hanya di Desa MyPit dan Kecamatan Rengel, kalau bisa seluruh atlet yang ada di Kabupaten Tuban ini bisa menunjukkan prestasi yang berguna bagi Indonesia. Nama saya Tony Ervianto, asal dari Soko, Kabupaten Tuban. Saya pertama kali mengenal Bapak Riyadi di Akademi Puma. Saya mengenal sosok beliau adalah tipikal orang yang penyayang dan juga sangat peduli terhadap segala pemain. Beliau selalu mengajarkan semua pemain untuk disiplin, terutama disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin latihan. Dan beliau adalah salah satu sosok motivator saya. Pengalaman pribadi saya bersama Pak Riyadi adalah beliau adalah sosok manajer yang sangat baik hati. Bahkan ketika saya akan seleksi timnas, beliau sendiri yang mengantarkan saya di bandara. Saya seleksi timnas di eranya Fahri Husaini tahun 2016. Perkenalkan, nama saya Denis Singo, saya asli Tulungagung. Pertama kali saya mengenal Pak Riyadi yaitu ketika saya berumur 12 tahun, yaitu saat saya bermain di Bayangkara Bojonegoro. Lalu Pak Riyadi menginginkan tim saya dan juga permainan saya untuk pindah ke Tuban untuk difasilitasi lebih baik. Menurut saya Pak Riyadi itu orang yang tidak mengenal resiko atau tidak setengah-setengah, karena sebelumnya di Tuban Pak Riyadi tidak mempunyai lapangan ataupun mes. Setelah kita pindah ke Tuban, kita langsung dibangunkan lapangan dan juga mes. Lalu Pak Riyadi menurut saya orang yang bertanggung jawab, karena di sini kita tidak dipungut biaya apapun seperti makanan, sekolah, dan lainnya. Untuk makanan, Pak Riyadi tidak cuma-cuma karena makanan kita standar atlet nasional. Selama di Puma, kami mengikuti begitu banyak turnamen, dan yang menurut saya yang paling terkesan yaitu ketika kita juara di Johar Arifin Cup pada tahun 2016. Pada bulan Juni 2020, Tuban memanggil Haji Riyadi, seorang anak muda Aditya Halindra Fariski selaku Ketua DPD 2 Partai Golkar Tuban datang melamarnya untuk menjadi pendamping dalam kontestasi Pilkada Tuban tahun 2020. Pertengahan 2020, saya enjoy, saya mensyukuri nikmat saya sebagai keluarga, saya punya cucu, sudah saya syukurilah jalan hidup saya. Usia juga alhamdulillah semakin lancar, keluarga semakin indah, dan datanglah calon Bupati Tuban, putra Ibu Haini yang bernama Mas Aditya Halindra Fariski. Silaturahim memberikan tawaran bahasanya di kontestasi Pilkada 2020 ini minta saya sebagai calon pendampingnya yang kelak akan mendampingi jabatan beliaunya untuk mengabdi, berkhidmat, berbuat untuk Tuban. Saya juga kaget setelah berhenti jadi kades, sudahlah saya anggap selesai. Saya sudah tidak berharap untuk di pemerintahan, tapi nurani saya, insting pribadi saya tentang politik, tentang pemerintahan itu sebetulnya tidak bisa saya lupakan begitu saja. Setiap ada hal-hal yang tidak sempurna di kebijakan pemerintahan, nurani saya, jiwa saya selalu bergejolak.
sebetulnya secara diam-diam, secara tidak aku sengaja, saya juga sangat tidak tega melihat daerah kabupaten yang saya cintai ini punya kesan yang kompetitifnya dibanding kabupaten lain jauh, olahraganya jauh. Kalau ada event olahraga sejatim malah jauh. Tuban tidak ada namanya. Prestasinya patut kita ragukan. Bicara soal pemberdayaan, Tuban jauh ditinggalkan kabupaten sekitar. Di bidang infrastruktur dan bahkan lain-lain, insting saya itu dengan sendirinya muncul rasa gejolak tidak tega, gejolak ingin berbuat. Dan saat itulah sebetulnya ya sudahlah, memang itu bagian dari gejolak jiwa aja. Tanpa aku sengaja, Mas Lindra, calon Bupati Tuban, putra sang Ibu Haini Relawati Rini Widyastuti yang pernah menjabat Tuban, tawarkan kepada saya untuk mendampingi beliaunya. Saat itu juga karena insting saya untuk birokrasi pemerintahan sudah saya lupakan, ya saya tolak. Saya ingin menawarkan kepada Mas Lindra, sudahlah Mas, saya akan mengawal saja, saya akan mendampingi Mas Lindra jadi bagian dari suksesi saja. Jangan libatkan saya di soal proses. Karena saya yakin Tuban di tahun ini Mas Lindra lah yang layak memimpin Tuban, mengembalikan kejayaan Tuban seperti sedia kala. Bahkan ibarat estafet kepemimpinan, estafet Mas Lindra lah yang akan menyambung, meneruskan program yang kebaikan-kebaikan pemimpin dahulu, dan Mas Lindra lah yang mampu menutupi kekurangan-kekurangan pemimpin dahulu. Itulah pemimpin muda, potensi, harapan saya. Ternyata Mas Lindra tidak berhenti di situ. Mas Lindra dengan sangat meyakinkan, sangat optimis lah, dengan Pak Riyadi lah saya akan bisa berbuat untuk Tuban yang lebih baik. Ada 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan hampir 1 bulan. Adimas Lindra saya belum saya terima pinangannya itu. Ternyata semuanya saya kembalikan ke jalan Allah. Mas Lindra mungkin datang ke saya juga karena Allah, dan saya berangkat juga nawa itu karena Allah. Saya akan berkhidmat ke Tuban, saya akan terima pinangan Mas Lindra, asalkan komitmen saya antara bupati dan wakil bupati harus sama. Di antaranya filsafat Dwi Tunggal antara bupati dan wakil bupati adalah 2 kesatuan yang tidak bisa kami pisahkan. Kesuksesan bupati adalah kesuksesan wakil bupati, sama kegagalan bupati juga. Dari situ alhamdulillah Dimas Lindra bisa menerima dan memahami saya. Komitmen itulah akhirnya sama-sama saya terima, dan hingga saat ini tahapan pilkada saya ikuti, hingga saat ini sudah daftar, sudah ikuti kesehatan, dan tinggal tunggu penetapan. Saat-saat pertimbangan saya ditawari sama Bapak, ditanya gimana Dek kalau saya ikut. Waktu itu saya juga pikir-pikir gimana ya, kan saya ini kan sama Bapak kan cuma jualan beras gitu pikiran saya kan gitu. Jadi waktu itu ya tidak langsung mengambil sikap. Tapi terus lama-lama saya ya bilang sama Bapak, kalau memang itu sudah takdir dari Allah, diambil sajalah Bapak, saya gitu. Iya, dan apapun yang diambil, keputusannya diambil suami saya tetap mendukung sampai Mas Lindra sama Bapak Riyadi menjabat bupati sama wakil bupati, dan saya selalu mendukung atas keputusan dari Bapak Riyadi untuk mendampingi Mas Lindra menuju ke Tuban 2, dan saya selalu mendukung Lindra dan Bapak Riyadi
menjadi bupati dan wakilnya. Berawal dari dukungan keluarga, kerabat, dan masyarakat, Haji Riyadi memantapkan hati untuk menjadi pendamping Aditya Halindra Fariski dan kini menjadi pasangan Lindra Riyadi dengan mengusung tema Bangun Desa Noto Kuto Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ngala sayyidina Muhammadin allati tankalu bil qadu wa tanfariju bil khurabu wa taqadda bil qawad. Ya Allah Gusti Allah, anak kula Lindra Riyadi dados Bupati Tuban ingkang barokah lillahi ta'ala kanggo sanggung ibadah ya Allah. Wa tunalu bi rogowi wa husnul khawatimu wa yustasqal gomabu bi wa ijil karim wa alali wa syafi bi kulli lam kata wa nafasin bi adadi kulli fi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya rahmin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabar. Alhamdulillah amin. Lindra Riyadi dadi Lindra Riyadi dadi Bupati Tuban ingkang barokah lillahi ta'ala Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabar. Ya kana kudu ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya rabbal alamin. Piye sae kabare sae? Aja lali sae. Tanggal 9 Desember nyoblose wakil bupati calone bupati ning Tuban, Mas Lindra kalih Kang Riyadi. Nomere kalih Lindra Riyadi.